Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 765. Chapter 765, saudaraku, aku menyukaimu. Nah, memandang Tang Wulin dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, hanya dia yang bisa dilihat matanya. Tapi seseorang harus mengeluarkan banyak uang untuk menjadi master jiwa dengan jiwa roh. Keluarga kami tidak kaya, ayah dan ibu sudah bekerja sangat keras. Jadi, Anda hanya diperbolehkan memilih belajar menempa ketika Anda berusia 16 tahun. Saya ingat dengan sangat jelas bahwa Anda bahkan tidak bisa membuat ekspresi karena Anda sangat lelah setelah kelas pada awalnya. Anda pingsan di tempat tidur, dan sepertinya Anda bahkan tidak bisa mendengar saya memanggil Anda. Namun Anda tidak menyerah. Anda tetap tekun belajar. Anda membelikan saya permen dengan sisa uang setelah Anda menghemat sebagian dari gaji Anda setiap saat. Permen itu sangat manis. Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bertanya apakah kamu akan merindukanku ketika aku pergi? Tang Wulin mendengarkan kata-kata dengan bingung. Pikirannya seakan kembali ke 10 tahun yang lalu ketika dia masih di rumahnya. Ambisiku adalah pergi ke Laut Bintang. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, mata hitam, dan kulit putih. Dia melangkah ke kota Issea sendirian dengan harapan yang sia-sia saat dia memulai perjalanan yang tidak diketahui. Dia memiliki jiwa bela diri Blue Silver Grace yang tidak berguna dan kekuatan jiwa inheren peringkat 3 yang menyedihkan. Dia biasa-biasa saja di kota yang luas, tetapi bahkan benih rumput kecil yang tersebar di mana-mana selalu bisa memenuhi niat aslinya. Sementara orang-orang lainnya masih tenggelam dalam penanaman orang tua mereka, dia telah kehilangan rumahnya. Garis warna perak hangat itu juga menjauh dari tatapannya dan terasa dingin di telapak tangannya. Apakah kamu akan merindukanku saat aku pergi? Tentu saja saya akan. Aku akan sangat merindukanmu. Angin malam yang lembab membelai lembut wajahnya. Kehangatan yang terpancar dari payut astri serak kirinya membuatnya tersenyum. Tidak terasa pahit tapi nostalgia saat mengenang masa lalunya. Gadis berambut perak itu tidak pernah terlalu jauh di hatinya. Dia masih tinggal di sudut ingatannya saat dia memanggil kakaknya di bawah matahari terbenam. Saya Tang Wulin dan ambisi saya adalah pergi ke Laut Bintang. Ketika benih rumput biasa itu berkecambah di lapangan hijau subur, akankah aku bisa memegang tanganmu dan mengunjungi Laut Bintang lagi? Saudaraku, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Aku rela menghabiskan seluruh waktuku untuk menemanimu di masa depan dan selalu berada di sisimu. Tolong izinkan aku untuk mencintaimu. Tidak apa-apa, aku serius. Ekspresi begitu serius bahkan Atlas Doulo Yunming di menara pun merasa terkejut. Hati Tang Wulin yang semula sepi dan putus asa tidak bisa menahan tergerak. Jika ada yang bertanya tentang bagaimana dia memprioritaskan perempuan di dalam hatinya, maka ibunya, dan dia masing-masing menempati posisi yang tidak tergoyahkan. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membicarakan semua ini kepadanya selama festival kencan takdir Dewa Laut dengan perhatian semua orang tertuju pada mereka. Kamu adalah adikku. Tidak, bukan aku. Aku hanya mu. Kami tidak memiliki hubungan darah. Aku hanya mu. Aku menolak menjadi adikmu lagi. Aku hanya bersedia menjadi mu. Dia berbicara dengan keras kepala. Tubuh Tang Wulin sedikit menggigil. Waktu habis, Saya tidak bisa membiarkan Anda terus berbicara lagi demi kebenaran. Suara Tang Yingmeng terdengar agak aneh. Dia tidak bisa menyembunyikan keanehan itu, tapi setidaknya perilakunya jauh lebih tenang daripada penonton lainnya yang menatap dengan tidak percaya pada pemandangan itu dengan mulut ternganga. Menunduk dengan air mata berkilauan di matanya. Dia akhirnya mencurahkan isi hatinya, tetapi dia tidak mengatakan, saudaraku, jika kamu tidak memilihku, maka... Jika Tang Wulin masih mampu menguatkan dirinya untuk menahan pengakuan cinta Wu Siduo dan Dai Yun, maka kata-kata sangat mengejutkan pikiran dan hatinya. Dia pernah bersumpah untuk tidak mengizinkan siapapun membuat menangis, namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membuat menangis adalah dirinya sendiri. Kenapa kamu harus begitu bodoh? Namun ada perasaan yang tak terlukiskan di kedalaman hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan mereka bukanlah saudara kandung. Adalah saudara perempuan yang dia asuh,
saudara perempuan yang dia jaga dengan rajin. Nah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin dengan tatapan membara. Tidak akan pernah ada orang lain di hatimu jika aku tidak pergi dari awal. Seluruh tubuh Tang Wulin bergidik. Dia benar, jika dia tidak pernah pergi dari awal. Jika dia tetap di sisinya selama ini. Di sisi lain, Naer mengalihkan pandangannya ke arah punggungnya dan melihat sosok yang masih mengenakan topi bambu di dekatnya setelah berbicara. Tatapan Lan Muzi dan Tang Yingmeng tertuju pada Tang Wulin. Lan Muzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di adegan sebesar ini untuk pertama kalinya, Junior Wulin. Begitu banyak saudari junior yang luar biasa jatuh cinta padamu termasuk dewi kecil kami. Jadi inilah saatnya Anda membuat keputusan. Sebagai seseorang yang berpengalaman, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus menentukan ketika suatu pilihan diperlukan, jika tidak semua akan kacau. Tentukan pilihan Anda, dan biarkan mereka memahami perasaan Anda dengan jelas daripada menyakiti lebih banyak orang di masa depan. Tang Wulin tidak akan ragu sedikit pun jika bukan karena kata-kata Naer, tapi sekarang dia benar-benar enggan. Dia tidak ingin menyakiti Naer. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin sedikit lesu. Saat dia berdiri di permukaan danau Dewa Laut, dia merasa ragu-ragu di persimpangan jalan untuk pertama kalinya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi di Festival Kencan Takdir, dia tidak akan memilih untuk berpartisipasi. Dia memandang mereka, dan dia merasa sangat bermasalah. Junior Wulin, tolong tentukan pilihanmu, desak Lan Muzi dengan suara yang dalam. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dengan kuat saat energi di seluruh tubuhnya tampak bergeser. Dia mempertanyakan hati nuraninya dan jawabannya sangat jelas baginya. Dia tidak ingin menyakiti Naer, tetapi lebih dari itu, dia tidak ingin berbohong padanya. Selain itu, semuanya sangat rumit. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini meskipun tampaknya sangat kabur. Maafkan aku, Naer. Saya memilih wanita nomor 17. Tang Wulin mengerahkan hampir semua kekuatan dari seluruh tubuhnya saat dia mengucapkan beberapa kata sederhana itu. Semua orang di tempat kejadian tersentak kaget karena semua murid pelataran luar tidak menyangka bahwa Tang Wulin akan menolak untuk memilih meskipun pacaran menangis Dewi Tombak Naga, tetapi dia memilih 17 wanita yang tidak memilihnya atau bahkan mengungkap dirinya dari awal hingga tamat. Bagaimana ini mungkin? Gu Siduo, Dai Yun Naer adalah 3 wanita cantik. Dia tidak memilih salah satu dari mereka, tetapi seseorang yang bahkan tidak memilihnya untuk mengejutkan semua orang. Di pantai. Sudah diharapkan, kakak laki-laki memang kakak laki-laki, semua perkasa dan mendominasi. Hanya Naer itu. Xie melambaikan tinjunya tanpa sadar. Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Sulizi semuanya cemas saat ini. Mereka tahu bahwa momen terpenting bagi Tang Wulin akan segera datang. Cahaya redup bersinar di udara. Daun teratai wanita nomor 17 perlahan melayang keluar dan tiba di garis depan. Lan Muzi dan Tang Yingmeng saling menatap saat mereka melihat ketakutan dalam ekspresi timbal balik mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa Naer akan ditolak. Di sisi lain, warna wajah Naer memudar dalam sekejap saat Tang Wulin mengucapkan kata-kata itu. Dia mundur satu langkah tanpa sadar dengan setengah dari kakinya melangkah ke dalam air. Tubuhnya bergoyang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Lan Muzi menelan ludah, lalu dia melihat ke arah perempuan nomor 17. Sesuai aturan, kamu harus melepas topi dan kerudung bambu sekarang. Kemudian, dengarkan pengakuan cintanya selama 1 menit. Wanita nomor 17 berhenti sejenak sebelum dia mengangkat tangannya perlahan untuk melepaskan topi bambu dan kerudung dari kepalanya. Itu adalah wajah menawan pucat dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tidak tampil luar biasa jika dibandingkan dengan Dai Yun dan Naer di sisinya. Dia sebenarnya benar-benar tersembunyi oleh pancaran cahaya yang terpancar dari 2 wanita di sampingnya. Wajahnya sudah berlinang air mata sejak tadi, air mata yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mengawasinya sementara bibirnya tetap bergetar lembut selama ini. Tang Wulin tersenyum saat melihat air mata di wajahnya. Dia tersenyum karena dia tidak memperlakukannya tanpa ampun. Dia tiba-tiba bisa merasa bahwa semuanya sepadan ketika dia melihat air mata itu. Kamu harus memilih dia. Gu Yue menoleh ke samping dan melihat ke arah Naer. Naer tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gu Yue berbicara tentang sesuatu yang membingungkan lagi, aku tidak ingin menang.
Di sisi lain, Naer tersenyum. Wajah pucatnya dipenuhi dengan seringai samar pada saat itu. Dia membusungkan dadanya saat dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Yue dengan sedikit kesombongan. Ada hal-hal yang tidak terserah kamu. Gu Yue menutup matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Namun, tahukah Anda seberapa besar harga yang harus dia bayar? Hidup kami akan sangat sulit di masa depan. Naer berbicara dengan tekad, saya tidak. Saya hanya bisa berharap bahwa saya mampu memberikan diri saya sepenuhnya kepadanya. Tang Wulin memandang mereka dengan bingung. Apakah dia tidak menyadari fakta bahwa hubungan mereka menjadi begitu dekat? Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti satu kata pun yang mereka ucapkan? Lan Muzi juga tidak bisa mengerti, tapi festival kencan takdir harus terus berlangsung. Wulin, giliranmu. Anda punya waktu 1 menit. Soul Land 3 Chapter 766. Chapter 766, Gu Yue, apakah kamu mencintaiku? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menatap Gu Yue. Saya tidak perlu 1 menit. Saya hanya perlu menanyakan satu pertanyaan padanya. Gu Yue, aku hanya pernah mencintai satu gadis di dunia ini dan gadis itu adalah kamu. Apakah kamu mencintaiku? Dia pernah memiliki ribuan dan jutaan kata yang ingin dia katakan padanya, namun ketika dia benar-benar menghadapinya, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini sudah cukup baginya. Dia membutuhkan jawaban yang bisa membuatnya berhenti memedulikan hal lain atau membuatnya berjalan ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan telapak tangannya yang berbalik. Sisik emas mengkilap menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka sampai ke telapak tangannya. Cakar emas yang bersinar muncul dengan kelima jarinya tertekuk ke dalam. Dia mengarahkan cakar tajamnya tepat di atas kepalanya. Semburan fluktuasi esensi darah kental meledak dari tubuhnya secara tiba-tiba. Sulit untuk dijelaskan, tetapi selama sepersekian detik ketika aura esensi darah kental muncul, setiap master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga di tempat kejadian mengeluarkan geraman teredam. Mereka tampak sangat pucat dan bahkan Long Yue tidak terkecuali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana esensi darahnya bisa begitu kuat? Wajah Long Yue tercengang karena takjub. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai level lain setelah 3 tahun berkultivasi dengan telaten. Tang Wulin jelas bukan tandingannya 3 tahun lalu. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya benar-benar mampu menekan Long Yue, dia tidak akan pernah mengalahkan Long Yue jika bukan karena bantuan Gu Yue. 3 tahun kemudian, itu bahkan lebih mustahil. Long Yue sudah menjadi master armor pertempuran 2 kata dan dia adalah salah satu yang paling kuat di dunia. Sepertinya dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi dan melawan judul Dou Luo. Namun, ketika aura garis keturunan orang itu meledak pada saat itu, Long Yue dengan takut menemukan bahwa ada perasaan penyerahan yang kuat dalam kekuatan garis keturunan tubuhnya yang hampir tidak terkendali karena penindasan dari fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Seolah-olah hanya perlu satu pemikiran tentang kekuatan garis darah di tubuhnya untuk melepaskan dan menyerahkan dirinya di depan Tang Wulin. Aura garis keturunannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aura garis keturunan seseorang bisa begitu kuat? Saudaraku, jangan. Naer memekik namun dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat pancaran cahaya emas yang berdenyut di cakar naga emas. Tang Wulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit sebelum dia menyentuh kepalanya. Saya hanya perlu mengetahui jawabannya, itulah jawaban yang ada di hati Anda. Jawaban yang tulus, jangan bohong padaku. Saya tahu dari tatapan dan garis keturunan Anda. Aku bisa merasakan jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Tang Wulin menatap Gu Yue dengan tatapan membara tanpa konsesi sedikit pun. Gu Yue menatapnya dengan linglung. Air mata tidak lagi mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan mengalami kerusakan. Dia mengangguk dengan keras saat air mata mengalir di wajahnya sekali lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di atas daun teratai. Dia tidak bisa berbicara lagi tetapi hanya mengangguk dengan penuh semangat. Tang Wulin tersenyum bangga saat dia meletakkan tangan kanannya. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di hadapannya. Dia menariknya dari daun teratai ke dalam pelukannya. Makhluk besar muncul di bawah tubuh Tang Wulin disertai dengan raungan naga gagah berani yang mendorong tubuhnya ke udara. Tungkai punggung yang tebal dan kuat dari hewan besar itu menopangnya di bawah air danau Dewa Laut. Tubuhnya yang sangat besar yang muncul dari permukaan air danau Dewa Laut sudah melebihi 50 meter.
Itu adalah naga penguasa kolosal, namun itu tidak terlihat seperti jiwa roh tetapi lebih seperti makhluk asli. Itu memiliki sisik hitam tebal dan berat, dan mata merah darah yang sangat besar, selain tubuhnya yang sangat besar. Itu menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan itu adalah naga yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat Long Yue, Raja Naga Gunungnya hanyalah jiwa bela diri. Di sisi lain, seolah-olah Tang Wulin berhasil memanggil naga tuan yang asli. Selain itu bukan Overlord Dragon biasa. Ada kilau emas gelap yang berkilauan di bawah sisik hitam pekatnya. Gu Yue membenamkan wajahnya yang menawan ke bahu Tang Wulin dengan tangan memeluknya erat. Saat dia menyaksikan Tang Wulin mengarahkan cakar naga emasnya ke kepalanya, tali yang terikat erat di sekitar jantungnya selama ini akhirnya putus. Itu telah pecah sepenuhnya, dan dia tidak bisa lagi menekan emosi di lubuk hatinya lagi. Emosinya yang tak terkendali meledak dan mengeringkan air matanya yang deras. Bagaimana dia bisa melupakan serpihan masa lalu mereka, dan kehangatan yang dia rasakan saat bersamanya sekali lagi. Bagaimana dia bisa melupakan tentang bagaimana dia selalu menempatkan dirinya di hadapannya tanpa ragu-ragu ketika mereka menghadapi bahaya bersama. Manusia bukanlah batang rumput atau pohon. Jika pertemuan pertamanya dengannya adalah karena beberapa motif tersembunyi, maka dengan berlalunya waktu, semua tujuannya telah lenyap dalam keheningan. Meskipun tahu bahwa dia tidak boleh berperilaku seperti itu, dia tidak keberatan pada awalnya karena dia percaya pada pengendalian dirinya. Saat dia menyadari bahwa segalanya sudah mulai lepas dari kendalinya, itu sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Siluet Tang Wulin telah mengakar ke bagian terdalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjauh darinya dengan mudah? Selama sepersekian detik ketika dia menyaksikan penampilannya di sisi berlawanan di Festival Kencan Takdir Dewa Laut, dia hampir kehilangan kendali atas emosinya. Dia menggunakan energi yang luar biasa untuk menekan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh berpasangan dengannya bahkan jika dia mengakui kekalahannya. Jika tidak, segalanya akan terpengaruh olehnya. Karenanya, dia menolak untuk mengungkapkan dirinya dari awal hingga akhir. Sebagian dari dirinya bahkan berharap dia meninggalkannya dan pergi dengan kekasih lain. Namun, dia tahu bahwa dia salah ketika dia berbicara tentang kata-kata itu. Pada saat yang sama, wajahnya berlinang air mata, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Segala sesuatu yang dia hentikan untuk dilakukannya rusak pada saat itu ketika dia mengangkat cakar naga emasnya pada akhirnya. Dia hanya ingin memeluknya erat-erat pada saat itu. Dia bersandar di pelukannya saat dia merasakan pelukan hangat yang tidak dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Dia menangis sepenuh hati. Setiap frustrasi terpendam yang terkumpul di hatinya sepertinya telah lenyap tanpa jejak pada saat itu. Dia menolak untuk memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menjadi wanita dengan tenang untuk saat itu. Tang Wulin memeluknya erat-erat, hatinya tiba-tiba merasa terpenuhi. Dia tahu bahwa dia masih mencintainya ketika dia melihat air mata mengalir di wajahnya dan waktu itu tidak berhasil melemahkan perasaannya bahkan sedikit pun. Kata-kata yang dia gunakan untuk menyakitinya saat itu hanyalah topengnya. Adapun mengapa dia memilih untuk memakai topeng itu, apakah itu penting? Apakah itu masih penting sekarang? Dai Yun mengangkat kepalanya dengan linglung dan melihat kedua orang yang memeluk erat kepala naga raksasa itu. Dia tiba-tiba merasa penampilannya tidak perlu. Dia tidak membencinya sama sekali karena persis seperti yang dia katakan, mereka saling kenal terlambat. Nah, tidak menangis dan juga tidak sedih. Dia tersenyum gembira dengan senyuman yang dipenuhi dengan kepuasan. Tidak ada yang tahu tentang apa dia tersenyum karena hanya sedikit orang yang melihat senyum di wajahnya pada saat itu. Upacaranya selesai. Saya ingin memberi selamat kepada Tang Wulin dan Gu Yue karena ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi, dan saya berharap Anda berdua tetap bahagia selamanya. Suara Lan Muzi bergema di seluruh adegan. Sementara itu, sudah waktunya untuk penculikan pengantin, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Yue menemukan dia tidak dapat mengambil langkah maju meskipun sudah bersiap untuk menyerang. Ketika dihadapkan dengan Tuan Naga yang sangat besar dan aura garis keturunan yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk memanggil dorongan untuk menyerang. Lagi pula, bukankah ini sesuatu yang ingin dia lihat? Bagaimanapun Tang Wulin tidak berpasangan dengan Yun Dia tanpa sadar melirik Sumi yang berdiri di sampingnya. Dia memandang ke arah gadis yang tegas dan bahkan sedikit agresif itu dan menemukan dengan heran bahwa air mata mengalir di mata Sumir tanpa suara. Air mata mengalir di wajahnya karena dia tergerak ketika dia melihat dua sosok di kepala Overlord Dragon.
Itu juga pada titik ini ketika hati Long Yue tiba-tiba diaduk seolah-olah ada perasaan yang digerakkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Soul Land 3 Chapter 767. Chapter 767, Gu Yue, aku mencintaimu. Tuan Naga perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan mengirim mereka kembali ke permukaan air. Cahaya perak melintas di tubuh Gu Yue saat dia membawa Tang Wulin dan menghilang bersama dari permukaan danau di saat berikutnya. Mereka diangkut ke tempat yang sangat jauh sehingga mereka bahkan tidak bisa terlihat di pantai. Nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut tidak diragukan lagi akan menjadi insiden yang tak terlupakan dari Festival Kencan Danau Dewa Laut yang semua orang huni dengan senang hati. Permukaan Danau Dewa Laut masih berkilauan, tetapi tampak sedikit redup setelah kepergian mereka. Seolah-olah tokoh utama acara tersebut telah pergi. Tang Wulin tidak pernah tahu Gu Yue begitu bersemangat sehingga dia hampir bisa meleleh di pelukannya. Dia menciumnya secara spontan. Itu adalah ciuman yang terasa sedikit asin. Bibirnya yang lembut dan penuh sensual terbuka dengan gairah yang tak terlukiskan meledak dari dalam. Sudah berapa tahun sejak Tang Wulin menekan perasaan di dalam hatinya. Dia memeluknya erat-erat dan berharap dia bisa memeluknya dan dikunci dalam pelukan penuh gairah dengannya selamanya. Dia tidak tahu di mana dia berada, tapi dia tahu dia dikelilingi oleh pepohonan. Dia tidak khawatir karena dia bersama orang terpenting dalam hidupnya. Ciuman itu berlangsung sangat lama. Mereka berdua muda dan tidak berpengalaman, begitu tidak berpengalaman sehingga mereka tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa memegang erat punggungnya sementara dia melingkarkan lengannya di lehernya. Itu berlangsung sangat lama. Baru setelah mereka berdua hampir terengah-engah dan bibir mereka bengkak, barulah mereka mengendurkan pelukan dan terengah-engah dengan keras. Jika aku mengatakan aku tidak mencintaimu, apakah kamu benar-benar akan bunuh diri? Gu Yue bertanya, sedikit terengah-engah. Mengapa saya bunuh diri? Aku baru saja akan menggaruk kepalaku dengan cakar naga emas. Tang Wulin terkekeh. Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya, sementara dia mengambil kesempatan untuk mencium lembut bibirnya. Pembohong. Gu Yue berbicara dengan marah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, jika saya bisa berbohong dan meyakinkan Anda, maka saya bersedia menjadi pembohong selama sisa hidup saya. Gu Yue, aku mencintaimu. Gu Yue berhenti sebentar. Ketika gairah di hatinya telah mereda, dia tenang sejenak sebelum pikiran rasionalnya mengambil alih. Dia membenamkan kepalanya ke bahunya. Kemudian, semburat kepahitan terlihat di wajahnya yang menawan. Seharusnya kau tidak melakukan itu, tahu. Anda sedang bermain api dan Anda akan terbakar. Aku tidak bisa bersamamu. Kami berbeda, jadi kami tidak akan bersama pada akhirnya. Tang Wulin berbicara dengan tenang, jika kita ditakdirkan untuk berpisah, mengapa mengkhawatirkannya sekarang? Karena kita bersama sekarang, mari nikmati momennya. Bagaimanapun, jika ini menjadi takdir kita, aku akan berada di sisimu untuk menghadapi masa depan bersamamu tidak peduli betapa sulitnya itu. Kamu tidak mengerti. Gu Yue menutup matanya karena kesakitan. Saya lakukan. Tang Wulin berbicara dengan tekad. Dia tidak menanyakan tentang kekhawatiran Gu Yue, karena dia tahu bahwa dia akan memberitahunya cepat atau lambat ketika dia menginginkannya. Di sisi lain, jika dia tidak mau repot-repot memberitahunya, maka dia bersedia untuk menghadapinya dengannya apapun itu. Gu Yue meraih bahunya. Dia tidak tahan untuk meninggalkan lengannya. Wulin. Dia menatapnya dengan serius. Tang Wulin tersenyum dan berkata, ceritakan apa yang ada di pikiranmu. Saya yakin Anda sudah mengetahui niat saya, tetapi Anda juga harus tahu bahwa saya selalu menjadi orang yang sangat gigih. Rasa pahit terungkap di sudut bibir Gu Yue. Bagaimana jika suatu hari Anda menyadari bahwa saya adalah musuh yang Anda tidak punya pilihan selain menghadapinya, apa yang akan Anda lakukan? Tang Wulin menjawab, jika saatnya tiba dan kamu adalah musuh yang aku tidak punya pilihan selain menghadapinya, maka kamu harus membunuhku sehingga aku bisa hidup di hatimu. Maka kita tidak akan pernah berpisah sama sekali. Dia berbicara dengan sangat tenang. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kata-kata yang terdengar manis, namun, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajah Gu Yue. Tang Wulin menyeka air mata dari wajahnya. Dia menangkupkan wajah menawan di tangannya dengan lembut. Apa yang terjadi? Katakan padaku, jadi kita bisa menghadapinya bersama. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa. Jika benar-benar ada hari seperti itu, mungkin aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak takut mati sedikit saja?
Mungkinkah Anda sama sekali tidak peduli dengan anggota keluarga Anda? Biarkan aku pergi. Selama saya tidak berada di sisi Anda, saya masih memiliki kendali atas segalanya. Namun, jika aku tetap di sisimu, cepat atau lambat kau akan mati. Tang Wulin tersenyum. Bagaimanapun, itu hanya karena aku tidak cukup kuat. Gu Yue, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindungi Anda dengan baik. Katakan padaku, siapa yang mengancammu? Siapa mereka? Kami berada di Akademi Shrek. Mungkinkah ada hal lain di benua yang tidak dapat dikelola oleh siswa kami? Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, bukan itu. Kamu tidak mengerti, kamu hanya tidak mengerti. Tang Wulin memperhatikan ketika emosinya tiba-tiba gelisah, jadi dia buru-buru memeluknya. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan membicarakannya. Anda bisa memberitahu saya saat Anda siap. Maaf, Gu Yue, tetapi tahukah kamu bahwa aku sangat mencintaimu? Jangan pernah tinggalkan aku, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Aku akan selalu berada di sisimu. Gu Yue tidak berbicara lagi karena dia tahu bahwa tidak mungkin membuatnya berubah pikiran terlepas dari apa yang dia katakan. Namun, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia bersamanya untuk kenyamanan sesaat? Mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka sudah dewasa sekarang. Kasih sayang mereka satu sama lain bukan lagi cinta anak anjing yang konyol seperti dulu. Jika mereka masih bersama setelah festival Kencan Danau Dewa Laut, dia tahu bahwa akan sulit untuk mengendalikan dirinya dan hubungan itu hanya akan menjadi lebih serius. Keduanya berpelukan erat. Ayo pergi. Datanglah ke tempatku, Gu Yue berbisik pelan. Tentu, saya tidak punya tempat tinggal secara kebetulan. Tang Wulin baru saja kembali baru-baru ini, jadi memang benar dia tidak punya tempat tinggal. Cahaya perak bersinar sekali lagi. Dia menolak untuk meninggalkan lengannya sehingga dia hanya bisa menggunakan retret spasial untuk membawanya saat mereka pergi dengan diam-diam. Tang Wulin heran menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat jurang roh, Gu Yue masih berhasil memberikan perasaan seolah-olah dunia spiritual seluas lautan ketika dia memobilisasi kekuatan jiwanya. Peringkat apa yang telah dicapai kekuatan spiritualnya? Tempat Gu Yue mirip dengan Naer. Dia juga tinggal di sebuah kabin kayu kecil di Pulau Dewa Laut, tapi tidak terletak di pelataran dalam. Ini bukanlah tempat yang mudah tersedia bagi murid pelataran inti biasa. Dia ditugaskan kabin hanya karena dia adalah pemimpin dari 7 monster Shrek. Energi asal di Pulau Dewa Laut jauh lebih tebal daripada dunia luar. Ketika kultivasi dipraktikkan di sini, semua jenis jiwa bela diri akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia memeluknya saat mereka berbaring di tempat tidur kayu yang ditutupi spray. Dia memeluknya saat dia memeluknya. Dia tidak punya niat untuk intim secara fisik pada saat ini kecuali perasaan kasih sayang murni yang mengalir dari hatinya. Segala sesuatu yang lain memucat dibandingkan selama dia bisa memeluknya seperti ini. Napasnya telah kembali normal dan sangat rileks. Alis rajutannya tidak lagi dirajut saat dia tertidur di pelukannya seperti bayi. Dia tersenyum saat kelesuan merayap ke dalam tubuhnya. Dia belum beristirahat sejak dia kembali. Ketenangan momen dengan wanita yang dicintainya di pelukannya membuatnya merasa sangat puas. Dia memejamkan mata saat dia secara bertahap melayang ke alam mimpi dan memasuki dunia milik mereka berdua. Danau Dewa Laut di pagi hari memiliki keindahan misterius. Kabut menutupi permukaan danau sementara gelombang biru beriak di atas air. Dia berdiri di tepi danau untuk waktu yang sangat lama. Bahunya tertutup embun pagi, namun dia tidak berniat untuk mengabaikannya. Dia tampak seperti peri dengan rambut peraknya tertiup angin pagi saat dia menatap jauh ke fajar yang berkabut. Mata ungu besarnya memantulkan air danau. Sudut bibirnya berubah menjadi senyuman tipis. Wanita lain berjalan diam-diam dan berdiri di sampingnya. Rambut hitamnya yang tertiup angin membuatnya bersinar sehat. Ada sedikit rona merah di wajahnya yang menawan. Namun, ketika dia melihat wanita itu, senyumnya menghilang. Mereka berdiri berdampingan saat mereka menatap ke dalam air danau yang jernih di depan mereka. Kamu menang. Nah, berbicara dengan lembut namun santai. Sepertinya kamu benar-benar ingin aku menang. Gu Yue mengerutkan kening. Nah, terkekeh. Iya, saya sebenarnya ingin Anda menang dengan buruk karena saya pikir Anda akan menang bagaimanapun juga. Saya memahaminya dengan baik. Bisakah kamu mempercayainya? Saya hanya ada sebagai episode dalam hidupnya. Aku mengakui cintaku padanya sehingga aku bisa memiliki alasan yang cocok untuk pergi.
Dia akan sedih jika kamu pergi, Gu Yue berbicara. Nah, menggelengkan kepalanya dengan ejekan diri. Saya telah kalah. Apakah saya diizinkan untuk tinggal? Namun, saya sudah tahu bahwa saya pasti akan kalah. Ngomong-ngomong, aku harus kalah, kalau tidak, dia pasti sudah mati, kan? Gu Yue diam. Soul Land 3 Chapter 768. Chapter 768, Gu Yuena. Nah, mendesah pelan. Dulu ketika kami bertaruh, saya membuat keputusan yang tegas untuk memasang taruhan karena saya tahu bahwa Anda hanya berpura-pura membunuhnya namun Anda ingin tampil tanpa celah dalam jiwa Anda. Saya tidak punya pilihan selain mematuhi Anda. Jika tidak, jiwa Anda akan cacat pada saat itu yang berarti Anda akan membunuhnya tanpa ragu sedikit pun. Apakah kamu menyesali pilihanmu sekarang? Nah, bertanya. Gu Yue sedikit tertegun. Penyesalan. Saya tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia menyesal atau tidak. Nah, berbicara, jika Anda tidak menginginkan semua ini terjadi maka Anda seharusnya tidak menetapkan metode untuk berintegrasi ke dunia manusia sejak awal. Fakta membuktikan bahwa latihan Anda benar. Hanya dengan memahami umat manusia, Anda dapat benar-benar menemukan metode untuk menghancurkan mereka. Namun, kami telah menemukan bahwa tidak semua umat manusia sama sekali tidak berguna. Setidaknya, empati umat manusia adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Itulah mengapa ada kamu dan aku ketika kita masih muda. Kami tidak punya pilihan selain menyegel diri sendiri agar menjadi lebih seperti manusia, sehingga kami benar-benar dapat mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat manusia. Begitulah bagian dari roh kita yang menjadi milik umat manusia lahir. Ketika Anda menyadari bahwa sentimen umat manusia di dalam diri Anda semakin tidak terkendali, Anda meminta saya untuk menghapusnya dengan paksa. Saat itu sudah tidak mungkin. Itu akan membuatmu sangat terluka. Di sisi lain, semua ini karena saudara laki-laki saya memberi saya cinta dan kehangatan, jadi saya mengerti sentimen umat manusia. Anda melepaskan saya dari tubuh Anda karena Anda tidak punya pilihan lain dan membuat saya menjadi individu yang otonom. Namun, saya akan selalu menjadi bagian dari Anda bahkan ketika kita adalah dua individu yang terpisah. Itulah mengapa Anda bertaruh dengan saya untuk mengetahui apakah saudara laki-laki saya akan jatuh cinta kepada Anda dan meninggalkan saya. Jika Anda menang, maka itu akan membuktikan bahwa sentimen umat manusia itu palsu, jadi saya akan bergabung ke dalam tubuh Anda sekali lagi. Di sisi lain, jika Anda kalah, maka Anda akan membuat saya menjadi individu yang lengkap seperti yang Anda janjikan. Benar bukan? Sungguh sia-sia saya memiliki kecerdasan Anda tetapi sentimen umat manusia. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Saya menggunakan 30% dari keseluruhan kekuatan Anda. Anda tidak akan pernah menjadi Anda lagi jika saya menjadi satu kesatuan yang utuh pada akhirnya. Jadi, Anda tidak akan pernah meninggalkan saya. Satu-satunya pilihan adalah kami menggabungkan kembali atau Anda memiliki kekurangan. Oleh karena itu, jika kamu kalah maka kamu pasti akan membunuh saudaraku dan memaksaku untuk bergabung denganmu. Apakah saya benar? Gu Yue menatap Na-Er. Wajahnya yang menawan menjadi pucat saat dia mendengarkan retorika Na-Er. Gu Yue, tahukah kamu bahwa aku bersedia bertaruh denganmu karena kamu sama sekali tidak mengerti emosi umat manusia? Anda mengira bahwa saudara laki-laki saya dan saya memiliki hubungan romantis yang Anda asumsikan. Sebenarnya kamu salah. Kami memiliki hubungan keluarga. Mungkin saya tidak memperlakukannya seperti itu, tetapi dia menganggap saya saudara perempuannya. Di sisi lain, dia tidak memperlakukanmu dengan kasih sayang tapi cinta romantis sejati. Cinta dan kasih sayang adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena itu, dia tidak pernah meninggalkan saya atau mengkhianati saya meskipun memilih Anda. Dalam pengertian itu, saya telah kalah. Namun, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang sebenarnya. Gu Yue menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak menyadari kamu telah merencanakan semua ini? Nah, tersenyum. Tentu saja kamu tahu. Bagaimana mungkin Anda tidak menyadari hal ini karena begitu cerdas? Sama seperti ketika Anda mencoba untuk diasingkan dari saudara laki-laki saya, Anda sudah merasakan bahwa perasaan Anda terpengaruh. Sayangnya, cinta memiliki pengaruh yang halus pada karakter Anda. Sudah terlambat ketika Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena dia sudah mendapat tempat di hati Anda. Jadi, Anda telah mencoba membebaskan diri dengan usaha keras untuk waktu yang lama. Namun, semakin banyak waktu berlalu,
semakin dia mulai bertumbuh dan berakar di hatimu. Gu Yue, apakah kamu menyadari bahwa kita secara inheren terlalu naif? Apakah kita adalah makhluk jiwa atau binatang ilahi? Selain itu, tidak peduli seberapa kuat energi Anda atau seberapa besar kekuatan spiritual Anda, tidak mungkin Anda dapat menahan emosi itu begitu kita terlibat dengan masalah hati. Ia tidak memiliki bentuk atau bentuk, namun ia benar-benar ada. Gu Yue berbicara pahit, jadi menurutmu dia tidak akan peduli lagi dengan mengatakan ini? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Nah, mendesah pelan. Setidaknya dia akan hidup lebih lama. Ketika dia menjadi cukup kuat seiring berjalannya waktu atau ketika Anda tidak mampu melawannya lagi, saya yakin tidak ada yang bisa membunuhnya. Gu Yue, menghadapi emosi atau permusuhan hanya akan membutakanmu. Gu Yue tiba-tiba berbicara dengan marah, kamu seperti manusia sekarang. Nah, tersenyum. Saya manusia pada awalnya. Saya selalu berpikir begitu. Itulah mengapa saya menolak untuk menghancurkan umat manusia dan saya bahkan ingin melihat kita hidup bersama dalam damai. Saya mencintai saudara laki-laki saya dan orang tua kami juga. Saya menikmati dunia umat manusia dan keistimewaannya. Anda telah menang, namun Anda juga kalah. Namun, saya benar-benar berharap Anda mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Tidak, kalian semua akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nafas Gu Yue bertambah cepat. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mampu membunuhnya tanpa ampun. Nah, menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak bisa. Anda tidak bisa sejak awal. Bahkan dalam ketidakhadiran saya, Anda juga tidak bisa. Jika tidak, mengapa Anda menunggu sampai sekarang? Sejak kapan Anda begitu ragu? Mungkin, Anda memiliki kesempatan ketika Anda ragu-ragu untuk pertama kali, tetapi Anda mungkin tidak akan pernah membunuhnya lagi setelah Anda ragu-ragu 3 kali. Saya memahami Anda dengan cukup baik, jadi Anda juga harus jelas tentang hal ini di dalam hati. Setelah kita bergabung, Anda akan menjadi saya dan saya akan menjadi Anda. Anda akan lebih terpengaruh dan mengalami kesulitan besar dalam mengambil keputusan. Anda harus mencintainya. Adikku benar-benar luar biasa. Meskipun kita tidak tahu dari mana asal garis keturunan Raja Naga Emasnya, aku akan mengakui bahwa dialah satu-satunya yang layak menjadi rekan kita di dunia manusia. Wajah Gu Yue dipenuhi dengan kekecewaan. Kesalahan terbesar saya adalah keputusan saya dalam bertaruh dengan Anda saat itu. Aku seharusnya tidak membuatmu menjadi satu kesatuan yang terpisah sama sekali. Setidaknya, saya masih bisa menggunakan pengaruh halus saya jika kita tetap menjadi satu. Kamu kalah, dan aku juga kalah. Anda benar bahwa saya tidak tahan untuk membunuh, itulah mengapa saya hanya bisa meninggalkan dia dan memberikan waktu untuk cinta kita memudar. Mungkin dengan melakukan itu, aku bisa membunuhnya suatu hari nanti. Mungkin, dia bisa tumbuh cukup cepat sehingga dia bisa membunuhku suatu hari nanti. Anda memahami bahwa konflik di antara kami tidak dapat didamaikan. Ini adalah konflik antara manusia dan makhluk jiwa. Ini juga merupakan konflik antara keilahian dan binatang ilahi. Ini adalah konflik yang tidak dapat kami selesaikan. Nah, diam. Dia menjadi sunyi. Saat aku pergi, kau juga akan pergi. Dia akan sedih. Tubuh Gu Yue bergidik. Masih akan lebih baik daripada aku tetap di sisinya dan orang-orang kita kehilangan kendali dan mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Aku masih jauh dari bisa keluar dari segel sepenuhnya. Intinya sudah terbangun, tetapi Anda tahu ada banyak makhluk kuat di antara orang-orang kita. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mampu menjadi binatang ilahi yang tidak dapat saya tekan. Oleh karena itu, saya ditakdirkan untuk pergi. Nah, menggigit bibirnya. Mungkin kamu benar, Gu Yue, kamu benar-benar berubah. Anda tahu bagaimana mempertimbangkan orang lain, terutama dia. Saya mengerti sekarang bahwa Anda harus pergi untuk memberinya lebih banyak ruang untuk tumbuh. Anda berharap dia menjadi cukup kuat suatu hari nanti sehingga tidak mungkin Anda bisa membunuhnya. Namun, Anda tahu itu tidak mungkin. Alam ilahi tidak ada. Dia tidak akan pernah mencapai level Anda sampai keabadian. Gu Yue tersenyum. Kamu tahu itu tapi kamu tidak memahaminya. Anda tidak tahu apa yang dia maksud di hati saya. Anda juga tidak tahu berapa persen dari diri saya yang menjadi milik umat manusia sekarang. Anda benar bahwa saya memiliki penyesalan. Saya menyesali keputusan saya yang mengeluarkan perintah untuk berintegrasi ke dunia manusia pada awalnya. Namun, saya harus memenuhi misi saya, namun ada yang tidak ingin saya lukai. Jadi, biarkan saya menghadapi kontradiksi sendirian.
Saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan tetapi saya harus terus maju. Kembalilah, Naer. Aku bukan lagi Gu Yue mulai hari ini dan seterusnya. Namaku akhirnya akan lengkap, hanya saja dia tidak tahu kalau itu adalah Gu Yuena. Bintik-bintik cahaya berkilauan saat tubuh Gu Yue tiba-tiba berubah menjadi tembus cahaya. Itu adalah tembus cahaya putih keperakan saat heksagram di bawah kakinya menyulap lapisan perisai tak berbentuk yang menyelimuti keduanya. Jika seseorang berada di dekatnya, seseorang akan menyadari bahwa tidak ada satu ons pun fluktuasi energi yang merembes keluar dari dunia putih keperakan itu. Tubuh Naer juga menjadi tembus cahaya. Dia mulai berjalan menuju Gu Yue selangkah demi selangkah dengan air mata mengalir di wajahnya. Sulit bagiku untuk meninggalkan semua ini, semua orang di sekitarku, guru dan saudaraku.